Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pro-prestasi. Yang saya hormati Dewan Juri Festival Literasi tahun 2025, yang saya hormati Panitia dan Penyelenggara Festival Literasi tahun 2025, dan yang saya banggakan seluruh peserta Festival Literasi tahun 2025. Hadirin yang saya muliakan, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Agnes Kurnia Putri Purba, mahasiswa Program Studi Teknologi Bandar Udara Angkatan 12, Politeknik Penerbangan Makassar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Transportasi Hijau untuk Masa Depan yang Lebih Baik. Hadirin sekalian, pernahkah kita membayangkan bahwa setiap kali pesawat tinggal landas, mereka tidak hanya mengantarkan penumpang menuju tujuan, tetapi juga menitipkan emisi yang membebani bumi? Kecepatan yang selama ini kita banggakan ternyata memperlambat masa depan peradaban kita. Hadirin yang saya hormati, industri penerbangan global saat ini menyumbang sekitar 1,9% emisi gas rumah kaca, 2,5% emisi karbon dioksida, dan 3,5% efektif radiatif forcing, yaitu ketidakseimbangan antar atmosfer bumi yang memperparah krisis iklim. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Penelitian dari Jepang membuktikan bahwa modernisasi teknologi saja tidak cukup. Dibutuhkan strategi terpadu antar operator, regulator, dan masyarakat untuk menekan emisi. Beberapa langkah mitigasi yang terbukti efektif antara lain, yang pertama, pengurangan jarak tempuh penerbangan dengan memilih rute yang lebih efisien. Yang kedua, mengurangi beban pesawat untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang berlebih. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar alternatif seperti Sustainable Aviation Fuel. Hadirin yang saya hormati, di antara berbagai solusi, penggunaan Sustainable Aviation Fuel adalah yang paling menjanjikan. SAF ini mampu mengurangi emisi karbon sebesar 70 hingga 80% dibandingkan aftur biasa. Keunggulannya, Sustainable Aviation Fuel ini terbuat dari bahan baku terbarukan seperti alga, minyak nabati non-pangan, dan sampah organik, sehingga tidak hanya menekan emisi, tetapi juga mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil. Lebih dari itu, Sustainable Aviation Fuel bukan hanya sekedar teori. Maskapai besar seperti KLM, Lufthansa, dan United Airlines telah melakukan uji coba penggunaan Sustainable Aviation Fuel dan hasilnya nyata. Pengurangan emisi karbon sebesar 40% dalam penerbangan komersial. Menurut International Air Transport Association, Sustainable Aviation Fuel bahkan akan diproyeksikan akan menyumbang lebih dari 50% kebutuhan bahan bakar pada dunia penerbangan global pada tahun 2050. Memang benar, Sustainable Aviation Fuel saat ini menghadapi tantangan dalam biaya produksi dikarenakan 3 kali sampai 5 kali lebih mahal daripada harga bahan bakar biasanya. Namun, dengan kebijakan yang mendukung serta komitmen maskapai untuk membeli Sustainable Aviation Fuel dalam jumlah yang besar, sehingga harga akan semakin terjangkau. Artinya, kepastian sedang menunggu kita untuk berani bertindak. Hadirin yang saya hormati, Sustainable Aviation Fuel bukan hanya sekedar mitigasi emisi, tetapi juga investasi masa depan penerbangan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mewujudkannya. Pemerintah dengan kebijakan yang mendukung riset, industri penerbangan dengan keberanian berinovasi, dan kita sebagai generasi penerbangan dengan literasi dan kesadaran hijau sejak dini. Maka dari itu, mari kita terbang bukan hanya cepat, melainkan cerdas, hijau, dan bertanggung jawab. Sekian dari pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.